Hari ini kita melanjutkan bacaan kita dari Kitabullah ayat 195 dan 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa anfiqu, dan infakkanlah fi sabilillah, hartamu di jalan Allah. Wala tulqu, dan jangan engkau lemparkan biaidikum, dirimu, jangan kau jatuhkan, membuang, melempar dirimu ila tahlukah, kepada kebinasaan atau kehancuran. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, al-muhsinin, mereka yang senantiasa berbuat baik. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara, ayat 195 dan 196 yang kita baca ini adalah ayat yang penting untuk kita fahami. Ayat ini merupakan salah satu penopang agama. Ayat ini adalah salah satu hal yang menjadi wasilah agama kita hidup. Kebaikan mengalir, amal-amal soleh berjalan, dan tugas untuk memakmurkan bumi Allah itu dapat terwujud. Ayat ini berbicara tentang infak. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu fi sabilillah, di jalan Allah. Bapak-bapak saudara, sebagaimana kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu selalu berhubungan dengan yang sebelum dan setelahnya. Sebelum ayat ini berbicara tentang pentingnya berjihad dan berjuang, maka ayat ini menyebut tentang sesuatu yang para ulama sebutkan sebagai ruh daripada perjuangan. Apa ruh dari perjuangan itu? An-nafaqah, infak. Tanpa infak tidak ada perjuangan. Tanpa sesuatu yang bersama-sama kita keluarkan, sama-sama kita infakkan, sama-sama kita berikan, masing-masing sesuai dengan kemampuan, maka tidak akan ada masjid ini. Masjid ini dulu dibangun tidak hanya dengan uang daerah, tapi juga dengan infak warga NTB. Mungkin masjid ini adalah salah satu contoh dari tidak banyak di Indonesia di mana masyarakat itu ikut dalam suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tanah ini tanah milik daerah, dibangun masjid sebagai program pemerintah daerah untuk menghadirkan satu fasilitas, menghidupkan keberagamaan kita, keislaman kita supaya subur makmur. Dan pada saat itu banyak warga NTB yang ikut menyumbang. Jadi masyarakat menyumbang kepada daerah. Biasanya masyarakat itu menunggu program bantuan dari daerah atau dari pemerintah. Ada namanya BLT, ada namanya ABC, segala macam. Tapi hubbul waton, masjid ini menjadi bukti nyata, dan insya Allah akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala
bahwa masyarakat NTB adalah min ahlil khair. Masyarakat NTB ini cinta kepada kebaikan. Jadi dulu masyarakat menyumbang, ada yang 1.000, 2.000, 3.000, ada rekening daerah untuk menerima kontribusi, lalu dikumpulkan, dicatat secara transparan, lalu kemudian dihibahkan, diserahkan kepada daerah. Alhamdulillah, hadir masjid ini dengan infak. Nah, ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang perjuangan, maka ayat 195 ini mengingatkan kita, perjuangan itu tidak mungkin akan berhasil kecuali ada pengorbanan, mau berinfak. Lalu ayat setelah ini berbicara tentang kewajiban haji dan umroh. Sama juga, yang namanya haji dan umroh tidak mungkin akan dapat ditunaikan oleh seorang muslim kecuali dia berinfak. Dia keluarkan uangnya, dia siapkan ONH-nya, dia bayar ongkos umrohnya, baru dia bisa berangkat. Maka kalau kata ulama, ayat 195 ini menjadi pengikat bagi ayat sebelumnya, yaitu kewajiban berjihad, dan juga ayat setelahnya, yaitu kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Tanpa infak tidak ada perjuangan yang berhasil, dan tidak akan tertunaikan haji dan umroh serta amal-amal yang lain.